Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Biarlah ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Biarlah ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas anugerah-Mu yang sangat besar yang telah memagari dan melindungi kami sepanjang kami beristirahat lewat malam yang baru berlalu. Engkau masih mengizinkan kami menikmati kelanjutan kehidupan kami pada pagi hari ini dengan keadaan yang sehat dan selamat. Kami mengakui bahwa kami tetap menghadapi perjuangan di dalam hidup ini dengan berkat pertolongan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan dari segala dosa dan kelemahan kami yang telah kami lakukan, baik secara sadar dan juga secara tidak sadar, agar kami hidup untuk menyenangkan hati-Mu sepanjang hari ini. Karena Engkau adalah Tuhan, adalah Allah yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Kudus. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur atas semuanya ini. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan kepada semua jemaat Tuhan, dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Doa kami, kiranya berkat yang tak terhingga daripada Allah Bapa dan kasih yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta berkat penyertaan dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita semua sepanjang hari ini. Mari jemaat Tuhan, kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-22, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-32. Demikianlah firman Tuhan untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerahkan kepada Tuhan, biarlah Dia yang meluputkannya, biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir,
Sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengerumuni aku, benteng-benteng dari Basan menggempung aku. Mereka mengangakkan mulutnya terhadap aku seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur lulu di dalam dadaku. Kekuatanku sering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau Tuhan janganlah jauh, ya kekuatanku segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkeraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia, hai segenap anak cucu Yakub. Muliakanlah Dia dengan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, najarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Segala ujung bumi akan mengingatkannya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, Dialah yang memerintah atas segala bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya membawa kita merenungkan sebuah tema, tolonglah aku ya Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan tolonglah hambamu, adalah orang yang mengakui tentang ketuhanan dan kekuasaan Allah di dalam kehidupannya. Demikianlah posisi dan pengakuan Daud dalam kehidupannya seketika. Dia merasa bahwa Tuhan itu lebih berkuasa dan lebih layak untuk mendapat kekuasaan di dalam perjalanan hidupnya. Sekalipun dia menghadapi penghinaan dan penolakan dari kawan-kawan dan musuhnya. Oleh karena kesilapannya, itu tidak mematahkan semangatnya untuk berharap akan berkat pertolongan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, memang di dalam Mazmur pasal yang ke-22 ini adalah berbicara tentang Kristus Yesus Tuhan kita yang akan menderita di atas kayu salib oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Tetapi kita dapat melihat di sini bagaimana Raja Daud menggambarkan itu adalah merupakan
perjalanan hidupnya sendiri sebagai seorang hamba yang sedang diselimuti oleh berbagai kesusahan, penghinaan, dan olokan di dalam kehidupannya. Makanya di dalam ayat ini kita mengangkat satu tema sebagai renungan, tolonglah aku ya Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dapat melihat apa artinya dari seruan Daud di dalam Mazmur 22, tolonglah aku ya Tuhan. Daud mengakui bahwa berseru kepada Tuhan tidak membuat pengharapannya menjadi sia-sia. Dalam ayat 25 berkata, sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Daud percaya, sekalipun ia diselimuti oleh penghinaan dan olokan, itu tidak dapat mengurangi kasih dan kuasa Tuhan untuk tidak mendengar dan menjawab seruan doanya. Sebab Tuhan tidak memandang rupa dan keadaan kita. Jikalau kita memiliki iman sebesar biji sesawi, ia tetap mendengar dan menjawab seruan doa kita. Oleh karena itu, Daud percaya bahwa berseru kepada Tuhan adalah cara yang tepat dan kepada alamat yang sangat tepat dan jelas. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita memiliki iman yang pasti saat kita berseru kepada Tuhan? Lalu yang seterusnya, apakah arti dari seruan Daud di dalam Mazmur 22 ini? Tolonglah aku ya Tuhan. Daud mengingat sejarah pertolongan Tuhan yang dahsyat atas umatnya dan juga atas dirinya sendiri. Pengalaman yang sungguh indah inilah yang membuat Daud tetap berseru kepada Tuhan. Sekalipun manusia katakan tidak mungkin Tuhan mendengar doanya, tetapi Daud mempunyai pengalaman secara pribadi dengan Tuhan, baik pada waktu ia sedang memimpin umat Israel dan juga pada saat ia dekat dengan Tuhan di dalam hidupnya secara pribadi. Daud tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia dan Tuhan yang penuh dengan pengampunan dan kasih. Banyak perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan telah lakukan sebagai penuntun yang setia bagi umatnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, banyak perkara yang melemahkan semangat kita untuk memuji dan melayani Tuhan di dalam hidup ini. Apakah kita tahu bahwa Tuhan telah melakukan banyak perkara membuktikan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita? Seruan kita kepada Tuhan, Tuhan tolonglah aku, itu adalah seruan kita yang disertai dengan iman, yang sungguh mengakui tentang ketuhanan dan kekuasaan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang sangat terbatas, yang sangat memerlukan kehadiran serta pertolongan Tuhan di dalam hidup ini. Orang yang tekun berseru kepada Tuhan dengan iman pasti akan mendapat jawaban daripada Tuhan. Tuhan mendengar dan menjawab doa orang yang benar, yang berseru kepadanya siang dan malam. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, jikalau bukan Engkau yang selalu memperdulikan hidup ini, maka pengharapan kami akan sesuatu yang indah dan mulia akan menjadi sia-sia. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu bagi kami pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa Engkau adalah pendengar kami yang baik, yang selalu menjawab seruan doa kami tepat pada waktunya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang melayani di dalam pelayanan pada saat ini. Baik yang melayani sebagai gembala jemaat, yang melayani sebagai penginjil, yang melayani sebagai guru sekolah teologi, bahkan juga yang melayani sebagai penginjil, pemimpin-pemimpin di dalam gereja,
Tuhan, taruhlah kuasa dan urapan-Mu di atas kami, agar kami dapat melakukan semua pelayanan ini dengan baik, sesuai dengan karunia-karunia Roh yang Tuhan telah berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami percaya tangan kanan-Mu yang kuat menuntun kami sepanjang hari ini. Dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi, Engkau adalah Tuhan, kota benteng keselamatan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur atas semuanya ini ya Tuhan. Amin.